Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini Tuhan beri kita kesempatan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita mulai ibadah kita, adik-adik silakan berdiri, kita mengangkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita akan pujian, kita betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Saat ini kita akan masuk dalam doa votum yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno. Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kepada Bapak Pendeta Paulus Pabeno dipersilahkan. Anak-anakku sekalian, kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, semoga sepanjang kebaktian kita ini Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu untuk menyerahkan kebaktian kami pada hari ini. Kiranya kebaktian sekolah minggu hari ini, dari permulaan sampai berakhirnya, kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, kita mau lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ya, Kenapa kurang Pak Guru? semangat kalau enggak berdiri ki anak-anak sekolah minggu, kayaknya di rumah. Oh, jadi Lagu mau ini- disuruh berdiri dulu? Iya, karena kan kita mau gerak-gerakan Ibu Pia. Oke, kalau gitu adik-adik semua kita berdiri, kita ulangi pujian ini. Ayo kita semangat dengan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita gerakan sama-sama ya.
turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, kita tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Oke, sudah berdiri semua? Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang sebentar juga akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, mari anak-anak sekolah minggu yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau berdoa untuk doa syafaat. Karena itu mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih sebab kami dipelihara Tuhan, kami dijaga Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kami sehingga kami kuat dan sehat sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan bahwa oleh perkenanan Tuhan kami dapat menjalani hari-hari kami dan kami bisa tiba pada hari Minggu ini. Kami menghampiri Tuhan walaupun itu di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak. Terima kasih seminggu dalam bermain.
Tuhan menolong dalam belajar di rumah, Tuhan menyertai sehingga semua dapat kami jalani dengan baik. Anak-anak kami semua dapat melakukan semuanya itu karena Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, ada yang Tuhan tambahkan umurnya setahun. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan nyatakan bagi anak-anak kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi guru-guru sekolah minggu yang melakukan tugas tanggung jawabnya dalam bekerja, dalam belajar pada 1 minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menghampiri Tuhan. Terima kasih untuk Papa dan Mama, kakak dan adik, diberkati Tuhan sehingga semua kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak untuk pertolongan Tuhan bagi kami semua. Ya Tuhan, hamba datang menghampiri hadirat-Mu memohonkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami semua yang berbakti pada hari ini. Supaya dalam kebaktian hari Minggu ini mereka semua mendapatkan berkat daripada-Mu. Bahwa ketika mereka mendengarkan firman-Mu, maka mereka akan mendapatkan kebenaran-kebenaran itu untuk membuat mereka semakin cinta Tuhan Yesus, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berkati supaya sepanjang kebaktian pada hari ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang melayani, guru-guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Engkau urapi masing-masing Tuhan, supaya pelayanan guru-guru sekolah minggu dapat membawa berkat bagi anak-anak kami semua. Terima kasih banyak. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang akan memulai tugas tanggung jawab belajar lagi dalam minggu yang kami akan jalani ini. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kerajinan, berikan mereka kepintaran Tuhan, berikan mereka ketaatan untuk dengar-dengaran sehingga mereka belajar di rumah di bawah pengawasan orang tua. Terima kasih, kami doakan guru yang mengajarnya supaya dapat mengerti setiap pelajaran itu. Ya Tuhan, hamba berdoa kepadamu apabila ada anak-anak kami sekolah minggu yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus Engkau jamah dan sembuhkan mereka supaya mereka boleh sembuh dan dapat bermain, dapat belajar dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua guru-guru sekolah minggu baik yang mengajar hari ini maupun yang akan mengajar minggu depan. Semua guru diberkati Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya. Kiranya diberkati Tuhan sehingga semua guru-guru sekolah minggu mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kiranya anak-anak-Mu semua. Berikan mereka kerajinan untuk rajin memuji Tuhan, untuk rajin berdoa, untuk rajin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak kami semua dijaga dan diberkati Tuhan. Dalam masa corona ini, kami mohon kiranya virus corona ini Tuhan jauhkan. Supaya kami semua, supaya anak-anak kami sekolah minggu tetap sehat semuanya dalam pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua pelayanan pada hari ini. Kiranya dalam kebaktian hari Minggu ini, semuanya berlangsung dalam pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Hamba menaikkan doa dan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah penolong dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Nah, saat ini Bu Pia, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Krista dan Adit. Dipersilahkan.
Itu dia tadi persembahan pujian dari teman kita Krista dan Adit. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Krista dan Adit. Hore. Minggu depan semoga adik-adik sekolah minggu yang lain pun turut memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kita mau dengar firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Guru Meisi. Kita nyanyi pujian dulu, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita lakukan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya dalam keadaan yang sehat ya, semua dalam keadaan yang kuat, yang semangat, karena hari ini kita mau dengerin cerita loh. Siapa yang di sini, Ibu Guru mau nanya dulu, siapa yang di sini hari ini pernah nangkap ikan sama mama dan papanya, atau biasanya sama papa? Ada yang udah? Ya susah nggak nangkep ikan? Pasti susah ya, kita harus menunggu berjam-jam sampai kita bisa dapat ikan. Kadang pun kita tidak dapat ikan, ya. Coba yang bawa Alkitab, kita buka Alkitabnya. Buka dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Semua sudah buka Alkitabnya? Guru tunggu. Ya, di Lukas 5 ayat 1 sampai 11, kamu udah dapat ya? Oke. Di situ judulnya apa? Ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Siapa sih yang jadi penjala ikan? Terus kenapa dia bisa jadi penjala manusia? Nah, di situ kita akan tahu ceritanya. Buat adik-adik, nanti boleh baca sama-sama mama di rumah ya. Ayat Alkitab yang tadi kita baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sekarang Ibu Guru mau ceritain. Kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada dua orang yang sedang di dalam sebuah kapal. Dua orang itu sedang berlayar. Nah, dia disebut penjala ikan atau biasa disebut nelayan. Tugasnya apa? Dia pergi mencari ikan di waktu malam hari. Nah, kedua orang itu bernama Simon dan Andreas. Mereka adalah dua orang yang bersaudara. Bapak Simon saat itu sedang mencari ikan nih, karena banyak orang mencari ikan di darat. Dia bilang, ayo kita pergi yuk, kita pergi mencari ikan. Lalu mereka pergi pada malam hari, kemudian setelah bermalam-malaman, semalam-malaman, menunggu, ternyata mereka tidak mendapat ikan sedikit pun. Bapak Simon sedih sekali. Lalu Bapak Simon bilang, sudah yuk, karena hari sudah semakin pagi, semakin terang, lebih baik Andreas, yuk kita pulang aja yuk, daripada kita nunggu, mungkin esok hari lagi kita bisa mendapat ikan yang lebih banyak. Waktu Bapak Simon sedang berjalan kembali ke darat, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan, wih, banyak sekali orang berkerumun di sana. Siapa ya? Andreas, kau tahu nggak siapa? Kayaknya aku pernah melihat orang itu yang berdiri paling depan. Lalu ternyata orang itu semakin mendekat ke perahunya Simon dan Andreas. Orang itu mendekat dan mendekat. Lalu Simon mengatakan, bukankah dia Yesus yang banyak sekali melakukan mujizat? Andreas bilang, iya betul. Dia itu orangnya. Loh, kok dia ke perahu kita? Lalu Simon kaget. Ada apa, Pak? Dia bilang, bisakah kamu bertolak sedikit ke laut?
Karena saat itu Simon sebenarnya perahunya sudah sampai di darat, sudah mendekati pasir ya. Tapi karena Tuhan Yesus naik, lalu Tuhan Yesus mengatakan, bisakah engkau memundurkan sedikit kapalmu? Karena aku mau bercerita, aku mau cerita tentang Allah Bapa yang di surga. Lalu Simon mengatakan, oh ya. Dia mundur ke belakang. Lalu waktu dia mundur ke belakang, disitulah Tuhan Yesus bercerita ke banyak orang. Saat itu banyak sekali orang, bisa dilihat ya. Di situ banyak sekali orang yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Bahkan Simon dan Andreas pun yang kapalnya dinaiki Tuhan Yesus mendengarkan cerita itu juga. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah selesai, Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, bisakah engkau kita mencari ikan pergi ke laut? Lalu Simon mengatakan, aduh Tuhan, aku sudah semalam-malaman bersama saudaraku Andreas mencari ikan, tapi tidak ada ikan aku dapat. Lalu kata Andreas, iya betul. Tapi Andreas ingat, oh iya ya, dia kan Yesus, mungkin dia bisa melakukan mujizat, mungkin, kata Andreas. Lalu akhirnya Simon mengatakan, baiklah, karena engkau yang mengatakan, maka aku akan membawa kapalku pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan. Lalu pergilah mereka di tengah laut. Simon menebarkan jalannya bersama Andreas, lalu mereka menunggu. Tidak lama kemudian jalannya itu sangat berat untuk diangkat, bahkan hampir copot. Lalu dia melambaikan tangan, tolong kepada temannya, tolong bantu kami, sepertinya banyak ikan yang akan kami dapat. Dan ternyata 2 kapal bisa menampung semua ikan, bahkan kapal mereka hampir tenggelam. Simon bingung, wah ternyata betul yang dikatakan orang, bahwa dia ini adalah sang juru selamat, nabi yang kita tunggu-tunggu. Lalu Simon Petrus mengatakan, Tuhan, ampunilah segala dosaku. Engkau tidak layak bertemu dengan aku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mulai hari ini kamu harus mengikut aku, menjadi muridku. Lalu Simon mengingat lagi, betul ya, aku bersedia Tuhan, aku siap Tuhan, aku mau menjadi penjala manusia. Penjala manusia artinya apa? Penjala manusia artinya menjadi saksi Kristus. Dia mau belajar sama Tuhan Yesus tentang Allah Bapanya yang di surga, lalu menyampaikannya itu kepada semua orang. Bahkan bukan Simon saja ikut, tetapi saudara yang juga. Tadi siapa namanya? Ya betul, namanya Andreas. Jadi Simon dan Andreas pun pergi, dan kedua orang temannya tadi pun mengikut Yesus menjadi muridnya. Nah, buat adik-adik apa sih? Nah, ketika kita mengatakan percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus, bukan cuma di mulut, bukan cuma di pikiran, bukan cuma di hati, tapi harus dilakukan. Caranya gimana? Orang yang ingin kita bantu. Kalau ada orang yang sedang sedih, kita hibur. Kalau ada teman kita yang lagi kesusahan, kita bantu. Nah, kenapa harus begitu? Seperti Simon tadi, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia siap untuk melakukannya. Siap menjadi saksi Kristus, siap menjadi penjala manusia, agar semakin banyak orang yang kenal sama Tuhan Yesus, bahkan percaya. Jadi adik-adik, walaupun masih kecil, walaupun belum tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi melalui perilaku kita, melalui perbuatan kita, kita bisa menjadi saksi Kristus. Bahkan Simon Petrus tadi mengatakan bahwa dia sangat tidak layak untuk menjadi murid Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak, saya percaya kepada kamu bahwa kamu bisa menjadi penjala manusia. Kamu bisa menjadi saksi bagi saya dan bagi semua orang. Jadi mulai hari ini harus melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan cuma di pikiran, oh tahu tentang itu. Di dalam hati, oh iya Tuhan, aku memujimu. Di dalam mulut aku menyanyi memuji Tuhan. Tapi tindakannya tidak sama. Jadi mulai hari ini harus sama antara pikiran, mulut, hati, dan
tindakan seperti Simon Petrus supaya kita bisa menjadi penjala manusia. Demikianlah cerita kita hari ini. Nah, sekarang semuanya kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus semakin kasih kita kekuatan untuk menjadi penjala manusia atau menjadi saksi Tuhan. Nah, Ibu Guru, sebelum kita berdoa, Ibu Guru mau kasih satu ayat hafalan buat kalian. Buka Alkitabnya kembali dari Markus 1 ayatnya yang ke-17. Markus 1 ayat 17. Semua sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Satu kali lagi ya. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Semua hafalin di rumahnya, nanti rekam kirim ke ibu gurunya ya, atau pak gurunya, supaya minggu depan bisa ditampilin di videonya. Oke? Nah, semua adik-adik sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana Bapak Simon dan Bapak Andreas menjadi saksi Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus dan bersedia melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan mereka. Berkati kami juga ya Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi penjala manusia, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyaksikan kasih Kristus yang kami alami, yang kami dapatkan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Lanjut ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, anak-anak sekolah minggu, dipersiapkan persembahannya. Oke, sudah siap semua persembahannya? Bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan kita menyanyi "Bawa Persembahanmu". Dan sebentar doa persembahan oleh Ibu Guru Fia. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, semua duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga saat ini kami bersyukur Tuhan sudah tolong kami boleh dengar firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan, kami boleh memberi persembahan kami. Tuhan berkati agar persembahan yang kami berikan boleh juga dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa untuk Bapak dan Mama kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari. Tuhan berkati sehingga dari itu mereka boleh memperoleh berkat yang juga kami pakai bersama-sama dengan keluarga kami. Lanjut ibadah kami Tuhan, kami bawa serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ayo anak-anak sekolah minggu kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan doa Yabes.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno. Baik, mari anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Karena itu, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Anak-anakku sekalian, mari arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita, akan menjaga dan memeliharakan kamu sekalian, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga melalui ibadah kita, adik-adik semua boleh diberkati. Dan kita mau dengar pengumuman. Pak Guru Wilson, silakan beri pengumuman. Oke, terima kasih Bu Fia. Pengumuman seperti biasanya hari Minggu, minggu depan kita akan bersama-sama ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Oke? Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.